Bagi orang-orang tertentu tidurnya bisa berzikir. Rasulullah dipastikan dalam terjaganya dan di dalam tidurnya tetap fi kulli ahyani yadhkurullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Detik menitnya siang pagi sore malam dalam 24 jam nanti Rasulullah tidak pernah alpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imran bin Husain, makanya an Imran bin Husain biasanya kan begitu. Nah, ini ulama-ulama ahli hadis kalau membaca hadis ini biasanya berhenti sejenak, kemudian bertawassul berdoa. Kenapa? Di dalam Fathul Bari syarah dari Sahihul Bukhari bahwa sahabat Imran bin Husain disaksikan oleh Rasulullah, semua malaikat berucap salam. Batu, pohon-pohon berucap salam. Kenapa? Karena kekuatan zikirnya Imran bin Husain. Jadi Rasulullah menyaksikan bagaimana dahsyatnya itu Imran bin Husain, itu tingkatan sahabat, muridnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita harus memulai. Makanya gerakan tahlil ini cukup efektif dan ini warisan wali 9. Mungkin di masjid banyak yang kita jumpai tidak terdengar suara zikir la ilaha illallah la ilaha. Biasanya cuma subhanallah selesai itu doa. Ada yang sama sekali tidak ada suara zikirnya. Padahal di dalam bab dzikri ba'da sholatil maktubat di dalam kitab Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim disebutkan anna raf'as-shauti bi dzikri hina yansharifun nas minal maktubat kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasana kerasnya gemuruh suara berzikir setelah sholat 5 waktu itu sudah biasa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kan orang bisa karena biasa. Misalnya masjid yang tidak biasa zikir wirid gitu ya. Pasti yang jadi imam don, ya enggak? Mau baca ntar nggak ada yang ngikutin. Padahal mah kalau baca imamnya pasti makmumnya ngikutin, betul nggak? Betul nggak? Tapi saya sudah ngomong kayak gini, biarpun masjid musolanya itu bagian dari takbir jalalain, tetap saja ya tetap sepi juga, biarpun saya sudah ngomong kayak gini, ya kan. Dibantah la ikraha fiddin, Pak Ustaz, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, jadi membalik ya, namanya diajarin ngaji sudah pinter, sayanya didalilin gitu ya. La ikraha, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting udah sholat 5 waktu udah alhamdulillah. Kita jangan berlebih-lebihan. Tapi ya ini saya sampaikan apa adanya. Kenapa Rasulullah zikirnya keras? Untuk mengajari kepada para sahabat-sahabat. Maka kemudian ada riwayat hadis, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya mendengarkan. Jadi bukan ra'aitu, bukan qala Rasulullah, tapi sami'tu, saya mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap ba'da salat Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian istighfarullah salasa marrat, beliau beristighfar 3 kali. Kemudian saya mendengarkan Nabi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Inilah yang sebenarnya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan gara-gara Rasulullah mengajarkan tauhid inilah muncul kebencian dan dendam sampai Nabi habis-habisan diperangi. Nabi sudah ngalah ya, Nabi sudah meninggalkan Mekah, tanah kelahirannya, masih digeruduk juga. Ini kan anehnya. Padahal kita tahu wa kana qaumuhu wa ashiratuhu hubban syadidan wa yahtarimunahu ihtiraman zaidan.
keberadaan bangsa Arab dan keluarga kerabat Nabi seluruhnya hubban syadidan, awalnya amat sangat mencintai Nabi, wa yahtarimunahu ihtiraman zaidan, sangat hormat ya, sangat memuliakan Nabi, karena Nabi sebelum mendapatkan pangkat an-nubuwah risalah itu dipastikan jejak rekam dan track recordnya amat sangat baik, akhlaknya, perilakunya nggak ada duanya. Maka pantas bangsa Arab sangat mencintainya dan sangat menghormatinya. Tapi ketika detik usia 40 tahun baru tuh berbalik 180 derajat, dari cinta menjadi benci. Ini ayat ending yang kesekian kalinya orang-orang kafir Quraisy menyerang ke Madinah dengan targetnya adalah dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah turunkan pertolongan. Yang pertama pertahanan parit, sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan, sekitar 5 km panjangnya ya, dan kemudian kedalaman 3,5 meter sampai 4 meter, lebar 4 ya, dan kemudian ini sebagai kekuatan, mereka tidak bisa masuk ke wilayah Madinah, dan kemudian mereka bertahan 15 hari sampai 20 hari. Allah turunkan bala tentara angin puting beliung yang porak-porandakan base camp mereka, dan mereka matanya kemudian apa ya, bahasa Indonesianya kelilipan, apa bahasa Indonesia kelilipan? Kadang-kadang kita ini namanya orang Jerman ngomong apa dia, kemasukan apa ini debu-debu ke matanya, bahasa Indonesianya apa ya? Ya pakainya kelilipan ya. Kelilipan ini bahasa Jerman ya, kelilipan. Ya pokoknya matanya mereka pada bisa melihat dan mereka lari tunggang langgang, kacau. Dan Allah di dalam ayat akhir dari cerita memperjelas bahwa mereka dibantu oleh suku Bani Quraidah yang notabene adalah Yahudi.